Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mencari alasan-alasan di balik penderitaan dalam hidup Ayub. Ayub, seorang yang dikenal toleran di sepanjang sejarah karena ketahanannya dalam penderitaannya. Hari ini, dan dalam episode-episode mendatang, kita akan tahu tentang tujuan Allah di balik penderitaan Ayub. Izinkan saya memulai episode hari ini dengan menyambut para tamu kehormatan di studio. Dr. Fayez, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adel Habib, selamat datang. Terima kasih, Saudara Ayat. Juga para hadirin terkasih di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita telah sampai di pasal 20. Dalam pasal 20, Zofar orang Naama angkat bicara. Saya ingin Anda memberitahu saya, selama berapa putaran teman-teman Ayub berbicara dan mewakili apakah Zofar di sini? Mereka berbicara selama 3 putaran, namun dalam putaran pertama, 3 diantaranya berbicara. Hal yang sama terjadi pada putaran yang kedua. Sedangkan untuk putaran kedua, Zofar tidak berbicara, melainkan hanya Elifaz dan Bildad. Zofar orang Naama lulusan sekolah hukum Taurat dan penghakiman. Ia orang terkejam dari teman-teman Ayub. Buktinya adalah bahwa Ayub telah melakukan dosa. Inilah yang dikatakan oleh penghakiman, undang-undang, dan hukum Taurat. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat, maka Zofar orang Naama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang perkataan Zofar di sini. Zofar orang Naama masih menyatakan Ayub sebagai orang jahat dan juga kafir. Kalau tidak, Allah tidak akan mengizinkan dia mengalami semua penderitaan ini, semua kesakitan dan ujian yang berulang. Karena itu yang beritahu dia, sukacitamu telah berakhir karena sorak-sorai orang fasik hanya sesaat saja. Dan sukacita orang durhaka yang sekejap mata, itu hanya sesaat dan itu akan berakhir. Mengapa Tuhan mengakhiri sukacitamu? Mengapa Tuhan mengakhiri semua yang kamu nikmati kalau kamu tidaklah jahat dan bukanlah orang jahat? Doktrin yang sama diulangi. Ada sesuatu yang salah di dalammu dan Tuhan sedang membalas. Dr. Adel, tentang perkataan yang Zofar orang Naama katakan, mengapa ia menggunakan pernyataan-pernyataan yang kasar ini secara khusus? Seperti yang tadi dikatakan Saudara Fayez, ia berpikir bahwa penderitaan-penderitaan Ayub adalah hasil dari dosa besar yang teman-temannya tidak Tetapi ketahui. ia berkata tentang dia bahwa ia kafir. Orang Tentu kafir saja. tidak hanya jahat tetapi juga orang yang bersuka dalam kejahatan di depan semua orang dan dia tidak peduli. Ini pernyataan kasar yang tanpa bukti dan itu mendatangkan penghinaan yang sangat besar bagi Ayub. Ia ingin memberitahu dia bahwa kamu hidup dalam kekayaan dan kemakmuran dan sukacita. Kamu orang terhebat di antara orang-orang timur. Kamu punya domba, sapi, unta, budak, dan pelayan. Semua itu berakhir dalam sekejap karena kamu orang kafir dan jahat. Ini bahasa yang sangat kasar. Maukah Anda mengadakan sebuah perbandingan singkat antara kata-kata yang sama yang dikatakan tentang Kristus ketika ia berada di kayu salib dalam Yesaya 53? Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bagaimana orang Yahudi memandang Kristus ketika dia berada di kayu salib? Orang Yahudi tidak tahu bahwa Kristus di kayu salib sedang memikul dosa-dosa generasi dan bahwa Allah dalam keadilan dan murkanya menimpakan hukuman pada Yesus. Namun orang Yahudi menganggap dia seperti Anda tunjukkan tadi sebagai seorang penjahat yang dihukum atas segala kejahatannya. Karena itu mereka berkata kita kira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bukan Allah. Allah menghukumnya karena ia memikul semua dosa generasi, namun karena ia adalah seorang pendosa dan jahat, Allah berurusan dengan dia secara ini. Benar, tepat.
Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Teman-teman Ayub salah memahaminya karena mereka tidak memahami Allah terlebih dahulu. Namun kesalahan mereka tidak membenarkan kesalahan Ayub. Bukannya menjawab kritik-kritik dari teman-temannya, ia sebaliknya harus datang langsung kepada Allah. Ia membuang-buang waktu berbicara kepada mereka. Ia tidak memperoleh apa-apa kecuali kelelahan dan kesedihan ganda. Namun Ayub tidak sepenuhnya hancur. Ia mempunyai suatu iman yang hidup di dalam pribadi Allah yang membuat dia mengutarakan perkataan yang termanis di Alkitab. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada tertulis bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, tetapi nyatanya bahwa sukacita mereka berlangsung lama. Apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Misalnya Ahasiweros mengadakan pesta selama 180 hari. Bagaimana ini disebut hanya sebentar? Saya ingin mengatakan bahwa yang ia maksud dengan pernyataan kiasan ini adalah sukacita orang fasik tidak akan bertahan lama. Saya ingin menyebut sebuah kata bagi setiap orang yang menonton ini dan masih hidup dalam dosa-dosanya dan hidup untuk menikmati dan menyenangkan dirinya dengan hawa nafsu. Seseorang yang hidup seperti pengkhotbah katakan, "Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Engkau yang menikmati dosa dan hidup dalam kesenangannya yang sesaat, berhati-hatilah. Ada satu hari yang akan segera datang yang disebut hari penghakiman. Karena itu orang bijak berkata, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Saya ingat saudara ayat satu hari Herodes mengenakan pakaian kerajaan dan berada dalam puncak kesombongannya. Namun di hari yang sama pada hari kebesarannya ia dimakan oleh cacing-cacing dan mati. Saya juga teringat Raja Belsyazar suatu hari ketika hatinya sedang senang dan ia mencicipi anggur dengan menggunakan perabot Tuhan dari bait suci, tetapi bagi dia itu malam yang sangat mengerikan. Itu sebabnya Alkitab tidak menyangkal bahwa orang jahat menikmati. Namun mereka hanya mempunyai kesenangan yang sementara. Karena itu Alkitab berkata, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Kita juga membaca dalam tertawa, hati pun dapat merana, atau hati telah merana. Alkitab selalu membandingkan apa yang sementara dan yang Kekal. kekal. Jadi, sukacita orang kafir dengan dosa ketika dibandingkan dengan kekekalan, bahkan jika itu untuk suatu waktu yang lama, namun ketika dibandingkan dengan kekekalan itu dipandang sesaat. Juga di standar ini, penderitaan orang percaya di bumi dalam kaitan dengan sukacita kekal dikenal sebagai kamu seketika harus berduka cita. Ketika orang berdosa bersukacita di sini, di atas bumi dalam terangka kekekalan itu hanya sesaat. Benar. Ketika orang percaya menderita di sini, di atas bumi dalam terangka kekekalan itu disebut untuk sementara. Penderitaan sementara. Ini membawa saya kepada sebuah pertanyaan Dr. Fayez dalam ayat 15 dan 19. Ia menjabarkan dosa orang jahat, harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan dihisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecap. Ia tidak menikmati kekayaan, hasil dagangnya. Karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Dan ia tidak akan terluput. Dengan membawa harta bendanya, suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itu sebabnya kemujurannya tidak kekal. Di sini ia menjabarkan seseorang yang luar biasa jahat. Apakah artinya dan apakah kaitannya dengan Ayub? Tentunya yang maksudkan Ayub sendiri. Ia menuduh Ayub jahat dan kafir serta apa yang terjadi padanya terjadi kepada semua orang berdosa. Di sini adalah buktinya. Ia mengucapkan kata-kata untuk menjabarkan apa yang telah terjadi pada Ayub sebagai hasil dari dosanya dan dosa anak-anaknya. Jadi dalam gambar yang retoris dan indah, ia mengatakan apa yang terjadi
pada orang jahat dan pada Ayub. Misalnya dalam ayat 12, sungguh pun kejahatan manis rasanya dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Namun Tuhan kita dapat mengubah manisnya gigitan curian dalam mulutnya menjadi racun kobra. Dan jika ia menelannya, ia akan memutahkannya kembali. Inilah yang terjadi kepadamu. Bagaimana kamu mengumpulkan kekayaanmu? Karena Allah membuatmu kehilangan dengan secara tiba-tiba. Ia berkata dalam ayat yang ke-15, harta benar ditelannya tetapi dimutahkannya kembali. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, itu bukan satu gigitan yang manis yang ia masukkan ke mulutnya dan ia memutahkannya. Allah telah membuatnya kehilangan semua kekayaan yang telah ia telan. Orang jahat tidak mengenal kepuasan sama sekali. Dalam ayat yang ke-20, ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Ia tidak pernah puas sehingga sulit memberi kepada orang-orang lain. Kebaikannya tidak pernah berlangsung sama sekali. Bukan hanya ini, ia berkata dalam ayat 22, dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Ini berarti bahwa ketika ia dalam kecukupan penuh, kesusahan datang bersamaan dengan segala macam krisis. Di tengah sukacitanya semua krisis datang dalam waktu 1 hari. Semua anaknya mati dan ia kehilangan segalanya dalam 1 hari. Dalam ayat 28 ia berkata hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Ia sedang mengingatkan Ayub, engkau kaya dan menikmati kekayaanmu, ternakmu memenuhi dunia, anak-anakmu banyak, dan semua ini hilang dalam sekejap. Jika apa yang terjadi kepada orang jahat dan kafir telah terjadi padamu, maka tidak dibutuhkan kepintaran untuk menyimpulkan bahwa kamu jahat dan kafir. Ia salah menuduh Ayub sebagai orang yang penuh dengan dosa, sebab itu Allah membalasnya. Bila saya ingin belajar sebuah pelajaran lagi dari bagian ini, ayat-ayat ini menjabarkan orang jahat saat Allah mulai melakukan pembalasan. Dan orang mulai menuai apa yang ia tanam. Bagaimana Anda memperingatkan lewat ayat-ayat ini mereka yang menindas dan melakukan kejahatan? Tidak peduli bagaimana orang jahat bergembira dan berapa banyak yang mereka miliki. Akan ada 1 hari yang disebut hari murka. Namun pendosa tidak menanggapi suara Allah. Dan saat Allah berurusan dengannya, terkadang Tuhan berbicara melalui kesulitan dan di saat-saat lain lewat kemurahan. Ia menghormati orang jahat supaya ia dapat bersyukur kepadanya atas apa yang telah ia lakukan, walau orang tersebut tidak pantas menerimanya. Namun jika orang tersebut tidak menanggapi saat Allah berurusan dengannya seperti kemurahan atau kekurangan, bantuan atau kesusahan, jadi jika ia tidak menanggapi saat Allah berurusan dengannya, akan ada 1 hari di mana ia akan menunjukkan murkanya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kesabaran dan kelapangan hatinya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah berurusan Anda dalam kebaikan dan kemurahan yang beri Anda tidak diberikan pada orang-orang lain. Pikirkan ini sebagai suara yang mengundang Anda untuk datang pada Tuhan. Saat ini masih saat yang baik. Datanglah dalam situasi yang baik. Para murid tidak dibuat mengerti lewat mujizat roti sehingga ia membuat mereka mengerti melalui badai. Ada orang-orang yang tidak datang pada Tuhan dalam situasi yang baik. Jangan buat Allah berurusan dengan Anda lewat badai, angin, dan juga gempa bumi. Baik, Dr. Adel dalam pasal 21 Ayub berkata, tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara, sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal? Berpalinglah kepada aku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam pemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah padanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon padanya? Saya ingin mendengar sebuah komentar tentang perkataan Ayub. Dalam pasal 20 ayat 5 sebelumnya kita telah belajar saudara ayat bahwa Zofar menuduh Ayub jahat dan kafir.
Dan bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Jadi seakan dalam pasal 21, Ayub menemukan sebuah celah dalam percakapan Zofar. Ia berkata, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata dari kehidupan nyataku, dan dari apa yang aku lihat, realita berkata yang sebaliknya. Jadi ia bertanya padanya dalam ayat 7, satu pertanyaan yang mendasar, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Lewat apa yang saya lihat, saya menemukan bahwa orang jahat berhasil, ia mempunyai domba, sapi, dan anak-anak juga. Orang jahat hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Bagaimana Anda berkata bahwa sukacita orang fasik hanya sesaat sementara mengalami dan melihat hidup orang jahat? Berkata bahwa orang jahat menjalankan hidup yang lama dan bahagia? Pada faktanya bukan hanya Ayub yang bingung dengan apa yang dilihatnya atau mengajukan pertanyaan ini, mengapa orang jahat hidup? Juga Asaf dalam Mazmur 73 melihat kehidupan orang jahat dan berkata tentang mereka karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan dan sebagainya. Bagaimana kita cocokkan kedua itu, saudara ayat? Bagaimana kita dapat mencocokkan antara ayat 5 pasal 20 dan ayat 7 pasal 21? Kita mengakui bahwa mengenai hukuman kekal, semua orang jahat sama-sama masuk ke dalam hukuman kekal itu. Hukuman kekal itu nyata dan itu adalah kematian kekal. Namun untuk urusan Allah pada ukuran sementara, Allah tidak dapat dibatasi pada persamaan. Allah tidak dibatasi dalam ukuran tertentu. Mungkin Allah melihat bahwa ada seorang tertentu yang akan membunuh orang kafir ini dengan cepat. Namun mungkin dalam kasus lain Allah akan bertoleransi dengannya dan menunggu lebih lama. Karena kasus pertama diwakili oleh apa yang dikatakan oleh Zofar, dan kasus kedua diwakili apa yang dikatakan oleh Ayub. Saya pernah berpikir bahwa jika orang-orang percaya di gereja pertama, yang keluarga-keluarganya telah dibunuh Saulus, mungkin Saulus membunuh bapak dari sebuah keluarga. Benar. Atau mungkin dia memukul ibunya dan ada anak-anak kecil yang bertanya kepada Allah, kenapa engkau bersabar terhadap Saul? Mengapa engkau tidak melakukan pembalasan kepada Saul dengan cepat? Benar. Mereka berpikir bahwa Allah jauh dari kejadian itu. Namun mereka nanti akan tahu bahwa Allah yang panjang sabar dalam berurusan dengan Saul telah memberi dia sebuah kesempatan untuk menjadi Paulus, hamba Tuhan di gereja. Skala-skala waktu kita berbeda-beda. Banyak orang percaya tersandung ketika mereka melihat bahwa Allah memberi orang jahat sebuah kesempatan dan juga kebaikan. Mereka lupa bahwa Allah berurusan dengan mereka dengan cara-cara yang berbeda. Baik untuk menggenapi ukuran dosa mereka supaya mereka dapat dihakimi dengan adil, atau melembutkan hati mereka agar dapat membawa mereka kembali kepada dirinya. Namun pada Allah, tidak ada ketidakadilan. Saya mempunyai sebuah pernyataan tentang ayat 4, jawabannya adalah tidak. Saya mengeluh kepada Tuhan, jika keluhanku adalah kepada Allah, mengapa aku tidak boleh tidak sabaran? Dalam terjemahan-terjemahan yang paling akurat kita membaca, kepada manusiakah keluhanku tertuju? Tidak, aku mengeluh pada Allah. Mengapa aku tidak boleh tidak sabaran? Di manakah perulungnya Ayub? Ia berkata, aku mengeluh kepada Allah dan ia tidak merasakan kesakitan kita. Ia tidak dapat merasakan apa yang kita sedang lewati. Jika aku mengeluh pada seorang manusia, ia akan tergoda dalam segala hal seperti aku. Apakah Allah pernah mengalami kematian putranya? Pernahkah ia mengalami hal ini? Apakah Tuhan pernah mengalami keadaan sangat kaya dan kemudian menjadi benar-benar menjadi miskin? Apakah Allah mengalami dipukuli dan juga dihina? Apakah Allah pernah mengalami dibenci seperti aku alami dan bahwa orang-orang meludahi wajahku? Apakah Tuhan mengalami semua hal ini? Tidak. Jadi aku mengeluh pada Tuhan yang belum pernah mengalami hal seperti itu. Ia tidak merasakan apa yang aku lewati. Perkataan ini mengingatkan aku tentang pentingnya mengabdi diri kita sendiri bahagia. Karena ketika kita mengeluh, kita melakukan hal itu di hadapan Dia yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita tanpa berdosa. Ia telah memperoleh pengalaman di padang gurun penderitaan. Bukan hanya ia memiliki potensi, tapi ia sendiri juga telah mengalami segala hal yang telah kita derita. Jadi ketika aku mengeluh pada Tuhan Yesus Kristus, aku tidak akan merasakan penderitaan atau kesulitan apapun karena ia adalah seseorang yang dalam setiap hal telah dicobai. Seperti kita namun tidak berdosa. Jadi ia dapat menolong mereka yang dicobai dan menyelamatkan. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Saya mau bertanya, mengapa orang-orang percaya mempunyai penderitaan 2 kali lipat di dalam dunia? Mengapa mereka berpartisipasi dengan makhluk yang dalam penderitaan juga karena mereka mengikuti Allah dan Kristus? Bagaimana mungkin seorang seperti Ayub banyak menderita, sedangkan orang jahat di bumi memiliki porsi terbaik? Lalu, mengapa kita mengikut Kristus jika ada penderitaan-penderitaan seperti itu? Pertanyaan berani yang butuh jawaban. Untuk orang jahat, saudara Ayat, seperti yang Anda katakan tadi, Allah memberikan kebaikannya kepada mereka. Sehingga ia dapat menarik mereka dan memimpin mereka kepada pertobatan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Namun aku berkata kepada saudara yang terhormat, hal yang terpenting adalah bahwa kita tidak membandingkan hidup kita dengan hidup mereka di atas bumi. Ini adalah kesalahan Asaf ketika ia melihat bahwa mereka menjalani kehidupan yang kaya dan ia berkata, "Bagaimana mungkin aku mengalami hidup yang begitu sulit? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah." Kapan Asaf menjadi sadar? Ketika ia bandingkan hari-hari terakhir mereka yang menjadi bencana dengan hari-harinya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saya yakin ketika orang percaya memandang dalam terang kekekalan dan melihat kemuliaan yang akan disingkapkan kepada kita, penderitaan yang ia alami saat ini akan mereda. Untuk membaca masa kini dalam terang kekekalan, membaca yang sekarang dalam terang kekekalan akan memberi kita ukuran-ukuran yang tepat. Saya teringat sebuah ayat yang diulang sekali dalam Zefanya dan yang lainnya di dalam Yeskiel. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Mengenai harta benda, hawa nafsu dan segala yang orang berdosa nikmati di sini, apa yang akan ia lakukan dengan hal itu pada hari ketika Tuhan kita marah pada hari penghakiman? Apa yang akan mereka Semua lakukan? ini tidak ada nilainya. Orang Bapak. percaya mungkin mengalami penderitaan di sini, tetapi pada hari murka dan penghakiman, saya dapat berlindung dalam naungan darah Kristus dan masuk dalam kekekalan yang bahagia yang tidak akan pernah berakhir. Dan saya akan hidup dalam kelimpahan sukacita di hadirat Tuhan. Topiknya bukan 30, 40, 50, 60, 90, 100 tahun di sini. Kalau begitu bagaimana dengan kekekalan? Namun saya juga ingat penderitaan-penderitaan Kristus dan kemuliaan-kemuliaan sesudahnya. Rencananya berkata bahwa penderitaan diikuti dengan kemuliaan. Bagi orang percaya di dunia adalah penderitaan, tapi pada akhirnya kemuliaan. Sebagai Benar. tambahan, ada banyak kesakitan dan orang percaya mengalami penderitaan 2 kali lipat. Namun siapa dapat berkata orang percaya ditinggalkan? Seorang sosok yang hebat ada bersama orang percaya. Dia yang berkata, "Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dialah yang bersimpati dan memikul, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit." Sebagai tambahan pada kata-kata ini, saya ingin mengatakan bahwa kita harus menaati Mazmur 4 bersamaan dengan Mazmur 73. Ada yang disebut tersembunyi dan publik, tampak dan internal, yang tampak dan yang esensi. Di permukaan ada banyak orang yang kelimpahan gandum dan juga anggur. Ya, Mereka punya warisan, kekayaan, dan sukacita. Namun jika ditanya tentang bagaimana mereka tidur, Anda akan mendapati mereka tidak bisa tidur karena menderita kecemasan dan ketakutan. Engkau memberiku sukacita lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. benar. Jadi ukuran kita berbeda dengan ukurannya Allah. Sempurna. Ada orang-orang yang kita lihat dan bayangkan bahwa mereka menikmati lebih banyak kenyamanan dan kesenangan daripada orang-orang percaya. Namun mereka kekurangan tidur, kepuasan, dan rasa cukup di hati. Mereka punya kepahitan di hati, ketakutan, kepanikan, dan tidak tahu bagaimana caranya bersuka cita. Aku tidak punya apa-apa, tapi Tuhan memberikan sukacitaku lebih banyak Gandum dan daripada anggur. mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi bahkan jika bagian orang percaya sangat kecil kenyamanannya di sini, tetapi porsi sukacitanya melebihi sukacita orang lain. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah, sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baik, kita akan mendengar komentar dari hadirin akan apa yang mereka pelajari. Silakan komentarnya. Yang paling banyak saya pelajari adalah bahwa segalanya hanya untuk sesaat. Bahkan jika ada sukacita atau pemberian yang baik dari Tuhan, semuanya itu hanya untuk sesaat. Jika ada hal-hal yang kita derita atau kesakitan dalam hidup kita, semuanya juga untuk sesaat dan sangat segera. Semua situasi ini akan berakhir dan kita akan bersama dengan Tuhan di surga.
Apa yang saya percayai dan hidupi dan benar-benar lihat adalah bahwa terlepas dari kesedihan yang seorang percaya mungkin alami, namun ia benar-benar mengalami hidup yang indah dan luar biasa, penuh sukacita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Pada saat yang bersamaan kita melihat orang-orang yang tampak kaya atau kelihatan dari luar mempunyai sukacita, tapi Tuhan mengizinkan saya melihat hal-hal internal yang menunjukkan kesedihan batin yang mendalam, tapi mereka berusaha keras untuk menyembunyikan. Tidak seorang pun yang hidup jauh dari Tuhan akan memiliki sukacita yang sejati yang darinya. Baik, Ini jelas tapi tepat. tidak pernah internal. Ya, Problemnya adalah kita menaruh satu kaki di dalam dan yang lainnya di luar. Kita ingin mengikut Kristus tapi kita takut akan penderitaan. Dan karena takut akan penderitaan kita tidak sepenuhnya mengikuti dia. Jadi kita tidak mengalami ketenangan yang kita bicarakan. Tapi jika kita mengikut dia dengan tulus, kita akan menikmati ketenangan ini selama-lamanya. Saya suka ayat 4 di mana Ayub berkata, apakah keluhanku terhadap manusia? Apakah dia yang kukeluhkan? Seorang yang merasakan masalahku. Ketika kita tahu bahwa Allah sendiri datang dan menjawab rupa sebagai manusia, ketika ia menderita, ia hidup dan merasakan sama seperti yang manusia rasakan. Maka ia berkata, aku akan bersama dia dalam kesukaran. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita hidup di mana ada satu permulaan dan akhir. Tapi ada permulaan yang tidak memiliki akhir. benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati Tuhan Anda. memberkatimu. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.